rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap perjalanan ruh anak manusia setelah kematian hanya ada dua kemungkinan, menjadi ruh yang baik atau sebaliknya menjadi ruh yang buruk. Dan khususnya bagi orang-orang yang mukmin, setiap kematian adalah merupakan beristirahat. Ia akan beristirahat dari kepenatan kehidupan dunia. Sekarang ia akan beristirahat di alam barzah yang luas terbentang dengan tidur pulas, sehingga tidak merasakan kejenuhan menunggu. Sementara bagi ruh yang lalai, ruh yang suka berbuat dosa, ruh yang memandang remeh taubat, ruh yang menunda-nunda taubat semacam hidupnya, maka kematiannya adalah merupakan sirine kebakaran. Ia akan mengawali hari-harinya dengan penuh kesibukan untuk menghadapi siksa Allah yang tidak pernah berhenti. Sebagaimana para ulama menafsirkan surat Al-Mu'minun ayat 46, kepada mereka dinampakkan api neraka setiap pagi dan petang, dan pada hari kiamat para malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun ke dalam azab yang sangat keras. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyaknya problema kehidupan yang kita hadapi dan menumpuknya kewajiban yang kita pikul, sehingga seorang muslim merasakan benar apa yang dikatakan oleh ulama salaf terdahulu, bahwa rasa-rasanya kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Sudah tentu akan membuat lelahnya fisik, penatnya pemikiran dan jiwanya, sehingga banyak yang menginginkan adanya waktu ke-8 dan ke-9 yang supaya dia pakai untuk beristirahat. Seseorang datang menemui Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai Tuan, tidakkah engkau beristirahat dari pekerjaan ini?" Beliau menjawab, "Bukan di sini tempat istirahat kita, tapi tempat istirahat kita adalah di akhirat." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah sunatullah atau aturan Allah yang berlaku berkenaan dengan nasib baik dan nasib buruk atau musibah yang menimpa manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, surat 4 ayat An-Nisa, surat 4 An-Nisa ayat ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Dan apa sajakah lapangan, kebahagiaan, kesenangan, dan segala bentuk macam nikmat yang kamu peroleh, maka itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min hasanatin famin nafsik. Dan segala macam kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, kepiluan, kesedihan, dan segala macam bentuk bencana yang menimpamu, maka itu datangnya dari kesalahan dirimu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasulah. Dan kami telah mengutusmu sebagai rasul kepada segenap umat manusia. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang belum mempunyai landasan iman yang kuat mungkin agak sukar untuk memahami maksud dan tujuan ayat tersebut, karena pasti disalahartikan. Dalam kehidupan dan perjuangan hidup di dunia ini, manusia, orang itu tidak akan pernah terlepas dari namanya musibah. Setiap orang pasti akan mengalami musibah dan tidak mungkin mengelakkan diri daripadanya. Yang membedakan hanyalah bentuk dan sifatnya saja. Sebagaimana ulama terdahulu, ulama besar membuat sebuah pernyataan bahwa kehidupan dunia ini adalah sebuah problematika atau selalu menghadapi musibah dan bencana. Begitu juga menurut Fudail bin Iyad, seorang ulama filosofi zaman dahulu, beliau mengatakan di mana dalam menghadapi musibah dan bencana, daya tahan manusia terbagi menjadi dua, yaitu daya tahan yang baik dan daya tahan yang lemah. Manusia yang mempunyai daya tahan yang kuat maka akan tertuang dan terjelma dalam bentuk kesabaran menghadapi musibah. Segala sesuatu pasti akan dihadapi penuh dengan tabah, kesabaran, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri dengan usaha untuk mengatasi masalah, meyakini betul, menyadari betul bahwa apa yang bencana yang menimpanya itu merupakan peringatan dari Allah, teguran yang harus diterima penuh dengan kesabaran dan kesyukuran. Sementara
manusia yang mempunyai daya tahan yang lemah dan rapuh, pasti dia tidak akan mampu menghadapi musibah. Maka mereka pasti akan menyesali nasib, putus harapan, dan malahan dia akan mengutuk Allah karena dianggap dia tidak adil. Lupa diri sebagai manusia yang bersifat lemah, hatinya patah, semangatnya hilang, iman di dalam dadanya menjadi lemah dan pudar, menyesal sepanjang masa sehingga membuat kehidupannya merana dan tersiksa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian sebuah kisah akan menjadi penutup khutbah kita pada kali ini, bahwa dikisahkan atau diceritakan seseorang tukang kayu tua bermaksud ingin pensiun dari pekerjaannya di sebuah perusahaan konstruksi real estate. Ia menyampaikan keinginannya itu kepada pemilik perusahaan. Ia ingin beristirahat dan menikmati saat tuanya dengan penuh kedamaian bersama istri dan keluarganya. Ternyata pemilik perusahaan itu pun merasa sedih karena kehilangan salah seorang pegawai terbaiknya. Lalu ia memohon kepada si tukang kayu untuk dibuatkan sebuah rumah untuk dirinya. Si tukang kayu pun mengangguk menyetujuinya, tetapi sebenarnya ia merasa terpaksa, tapi tidak sepenuhnya dicurahkan. Dengan megah-megahan dia melakukan proyek itu, mengerjakan proyek itu. Ia cuma memasak, menggunakan bahan-bahan sekedarnya. Akhirnya rumah itu pun selesai. Hanya bukanlah rumah yang begitu baik. Sungguh sayang si tukang kayu harus mengakhiri prestasi dengan karir yang kurang begitu baik. Ketika pemilik perusahaan itu datang untuk melihat rumah yang dimintanya, lalu ia memberikan sebuah kunci kepada si tukang kayu. Ini adalah rumahmu, hadiah dari kami. Alangkah terkejutnya si tukang kayu, betapa malu dan menyesalnya ia. Seandainya ia tahu bahwa rumah itu adalah rumah yang akan dia berikan kepada dirinya nanti, tentulah dia akan melakukan pekerjaannya dengan cara yang terbaik. Penyesalan hanya tinggal penyesalan. Kini si tukang kayu harus tinggal di dalam rumah yang tidak terlalu baik hasil karyanya sendiri. Wahai saudaraku, wahai saudaraku, wahai saudaraku, itulah yang terjadi pada kehidupan kita. Kadangkala banyak dari kita yang membangun kehidupan ini dengan cara yang membingungkan dan kurang bertanggung jawab. Bahkan lebih memilih berusaha ala kadarnya ketimbang dengan cara yang sebaik-baiknya. Bahkan pada bagian-bagian terpenting dalam hidup kita tidak memberikan usaha yang terbaik. Saat akhir perjalanan kita akan terkejut saat melihat apa yang telah kita lakukan dan menemukan diri kita harus tinggal di dalam rumah yang tidak terlalu bagus, bahkan jelek. Wahai saudaraku, renungkanlah bahwa kita adalah si tukang kayu. Renungkanlah rumah yang sedang kita bangun. Setiap hari kita memukul palu, memasang papan, mendirikan dinding dan atap. Setiap hari kita melakukan hal itu. Maka mari kita selesaikan rumah kita dengan cara